Mas Salim, yakinin tempatnya. Ini sih bener nih mas. Sesuai dengan alamat yang dikasih sama si Mikriting itu, ini udah bener nih mas. Tapi cari nomornya gimana ya? Aduh mas, kalau nyari nomornya sih agak berat nih. Soalnya biasanya kalau kompleks kayak gini mas, nomornya itu suka ngacak, nggak ada yang berurutan. Mana ini udah malam, sepi lagi, aduh. Atau gini aja, besok kita kesini lagi. Itu ide yang paling sempurna mas. Ini udah malam, besok aja yuk. Mendingan kita pulang ya mas ya. Boleh. Oke. Besok aku harus berhasil nemuin supir angkot yang dibahas sama Pak Jojo. Karena aku butuh saksi untuk mempertanggungjawabkan Soraya. Ya, Pak Salim. Ya. Tristan nggak ada di kamarnya. Dia sampai sekarang belum pulang. Barusan gue telepon ke rumahnya Mel. Mel juga belum pulang kata Biatun. Nice. Serius nih sampai jam segini nggak pulang-pulang? Mau apa kamu kesini? Saya tahu apartemen kamu sama apartemen saya itu memang terhubung, tapi kamu nggak bisa seenaknya masuk ke sini tanpa izin. Kasih tahu saya di mana Tristan. Kamu pasti tahu kan? Saya nggak tahu. Udah lama orang nggak usah bohong. Itu kamu sekarang lagi nangis pasti gara-gara tahu kan? Kalau Tristan lagi pergi sama Mel. Dari tadi saya lagi nggak berusaha mikir kayak gitu, tau gak Ki? Karena saya nggak mau mikirin hal yang bikin saya sakit hati. Jadi bener kan? Kalau Tristan lagi pergi sama Mel. Saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu, Ki. Maura. Kalau kamu nggak bisa bersikap tegas sama Tristan, kamu bakal kehilangan Tristan. Harusnya kamu cegah dong, Tristan mau pergi sama Mel. Saya nggak salah dengar. Kamu nyalahin saya, Ki. Harusnya kamu yang bisa cegah Mel supaya dia nggak jalan sama cowok lain. Gue happy banget malam ini bisa jalan sama Mel. Dan yang bikin gue lebih happy, gue bisa bikin Mel tersenyum. Dan bisa bikin dia lupain permasalahan yang dia hadapin sebentar. Seenggaknya saya udah berusaha mempertahankan Mel. Saya nggak cuma diem aja.
Saya nggak pasrah kayak kamu. Kok Rizky teriak-teriak gitu? Ribut sama siapa dia? Apa jangan-jangan sama Maura ya? Kalau kamu nggak tahu apa-apa, lebih baik kamu diam. Hei, ini ada apa ya? Ki, lo ngapain di sini? Maura? Lo apain Maura? Kenapa dia nangis kayak gini? Hah? Jadi gue sih. Lo tanya aja sendiri sama Maura. Ini semua gara-gara lo. Maura nangis karena gue. Hei, Maura. Hei. Kamu kenapa nangis? Ada apa? Rizky dari tadi nanyain kamu kemana. Dia pikir kau pergi sama Mel. Bener kan? Udah berhenti ya? Leave me alone. Kalau kalian mau bahas soal Mel, kalian pergi dari sini. Maura. Tristan, aku minta kamu pergi. Aku nggak mau dengar apapun. Oke. Lo ngaku dari mana lo? Lo habis ketemuan sama Mel kan? Gue nggak mungkin jujur ke Rizky. Gue khawatir nanti Mel malah jadi ribut sama Rizky. Kalau diam, jawab pertanyaan gue. Sekarang lo nggak ada di kedai. Mel nggak bisa dihubungin. Kemana lagi coba kalau lo nggak ketemu sama Mel? Enggak, gue gak jalan sama Mel. Gue lagi meeting sama supplier gue. Tapi meetingnya di luar. Ya. Lo pikir lo bisa bohongin gue? Lo bisa bodohin gue? Urusan lo percaya atau enggak, itu bukan urusan gue. Yang penting gue udah sampein apa yang harus gue sampein. Jadi seharusnya lu pun gak perlu nyecer Maura kayak tadi. Maura gak tahu apa-apa. Hei, Mel itu calon tunangan gue. Jadi nggak sepantasnya lo ngajak jalan Mel tanpa persetujuan gue. Tanpa persetujuan lo. Ya. Ya, jangan salahin Mel ya. Kalau Mel tiba-tiba pergi karena sikap posesifnya kayak gini. Anyway, cinta itu nggak bisa dipaksa, Ki. Lu tahu itu, lu harus sadar akan itu. Lu boleh, lu mau ngikat Mel gimana pun juga terserah. Tapi percuma. Karena di hatinya tuh bukan lu isinya. Permisi.
Akhirnya Mel ngabarin gue. Saya yakin kamu bohongin saya, Mel.